Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Majelis Gereja Kristen Jawa Pekalongan menyampaikan selamat hari Minggu, selamat sore, selamat berjumpa di dalam waktu dan tempat yang sama, dan selamat beribadah. Ibadah pada sore hari ini akan dilayankan oleh Bapak Pendeta Dwi Argo Mursito dengan tema percaya penuh pada Kristus. Perlu saya sampaikan ada beberapa hal yang sebaiknya Bapak, Ibu, Saudara ketahui, antara lain pada ibadah sore hari ini akan dilayankan sakramen baptis anak bagi Ananda Neander Gevariel, putra Bapak Ibu Geri Setia Danang. Berikutnya ada beberapa informasi yang perlu mendapatkan perhatian dari Bapak Ibu Saudara semuanya, antara lain ibadah Pentakosta yang akan dilayankan pada hari Minggu tanggal 5 Juni 2022 di Gereja Induk dilaksanakan 2 kali ibadah. Yang pertama ibadah pukul 7 pagi dan ibadah pukul 9 pagi. Saya ulangi, 2 kali ibadah, semuanya pagi, hanya berbeda jamnya, yaitu jam 7 dan jam 9, dengan pengantar bahasa Indonesia. Di dalamnya ada pengumpulan persembahan unduh-unduh. Berikutnya, informasi pelayanan ibadah di GKJ Pekalongan, bahwa Majelis Gereja Kristen Jawa Pekalongan memutuskan mulai hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, saya ulangi, mulai hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, ada perubahan jam ibadah di Gereja Induk. Antara lain, ibadah pagi dilaksanakan pukul 7, bahasa pengantar minggu pertama atau minggu ganjil bahasa Jawa, minggu genap bahasa Indonesia. Selanjutnya, ibadah sore tidak lagi dilaksanakan pukul 6 sore, melainkan lebih awal, yaitu dilaksanakan pukul 5 sore dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Mulai hari Minggu tanggal 12 Juni 2022, peserta ibadah tidak lagi dibagi dalam grup, tetapi semua jemaat bebas memilih jam ibadah, baik yang jam 7 pagi ataupun yang jam 5 sore. Namun, semua jemaat diimbau untuk tetap menggunakan masker. Demikian sekilas info dari Majelis GKJ Pekalongan. Kita akan bersama-sama memasuki saat hening sejenak.
Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan memuji nama Allah dengan kidung jemaat 222B bait 1 dan 2. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Saudara-saudara, ibadah Minggu Paskah yang ke-7 ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. 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 Damai sejahtera Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Umat disilahkan kembali duduk. Saudara-saudara, kita merayakan Minggu Paskah yang ke-7. Sebelum minggu depan kita merayakan Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus. Dan tema ibadah pada petang hari ini, yaitu percaya penuh pada Kristus. Kiranya melalui tema ini, kita boleh menghayati kehidupan kita agar senantiasa percaya penuh kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dengannya iman kita akan senantiasa diperbaharui. Kembali kita nyanyikan pujian kepada Allah, Kidung Jemaat 222B, kali ini bait yang keempat, Jemaat yang tak melupakan derita penebus. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormat di hadiratnya dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa saya antarkan. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, terima kasih atas kebaikan-Mu. Engkau telah memanggil kami, sehingga kami dapat berhimpun bersama-sama dalam keadaan sehat, sukacita, damai sejahtera. Ya Allah, setelah kami lebih dekat kepadamu, kami merasa tak layak karena banyaknya dosa dan kesalahan yang selalu kami perbuat
di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau berpesan supaya kami tekun dan berani merespon panggilan-Mu. Namun pada kenyataannya, kami lebih sering mengabaikan akan perintah dan firman-Mu. Ya Allah, pada kesempatan ini kami mohon kiranya Engkau berkenan memberikan kami pengampunan atas dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu ataupun dosa dan kesalahan yang kami perbuat dengan orang lain dan lingkungan kami. Ya Allah, selanjutnya kami ingin selalu lebih patuh kepadamu. Kiranya Engkau berkenan mengajarkan kami supaya kami ke depannya lebih layak lagi di hadapan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus, kami mohon ampun dan berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan nyanyian pertobatan dengan Kidung Jemaat 178 bait 1. Karena kasih-Nya padaku Yesus datang ke dunia. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia telah memberi hidupnya gantiku yang bercela. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasa-Nya. Kasih Juru Selamat dunia menebus manusia. Saudara-saudara diundang berdiri. Kita percaya bahwa kasih Kristus menebus dosa-dosa kita, bahkan kita diperkenankan untuk menerima berita anugerah melalui ibadah petang hari ini. Anugerah Allah dipersaksikan oleh Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal yang ketiga, ayat 23 sampai 25. Beginilah bunyinya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa oleh darah Kristus kita semua ditebus. Maka mari kita jalankan kehidupan kita sebagaimana layaknya orang-orang yang telah diselamatkan. Kita sambut dengan penuh syukur anugerah Allah ini. NKB 201 bait yang pertama kita nyanyikan. Di hidupku ada sobat yang setia. Ku ada sobat
yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya tenang ceria, itulah Yesus juru selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Saudara-saudara disilahkan kembali duduk. Mari kita berdoa, mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Saya hantar. Ya Allah, di dalam Kristus Engkaulah sobat kami yang setia, yang menuntun langkah kehidupan kami di saat suka maupun duka, di saat terang maupun gelap. Dan biarlah tuntunanmu itu sungguh-sungguh kami rasakan di saat kami nanti akan menerima firman-Mu. Dengan begitu ya Allah, jalan kehidupan kami akan mengarah pada kehendak-Mu, dan kehidupan kami yang barangkali diliputi dengan kegelapan akan menjadi terang oleh karena sabda-Mu. Mampukan kami ya Allah, tidak hanya menjadi pendengar, tetapi berupaya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami siap untuk menyambut firman Tuhan, maka bersabdalah kepada kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan dalam ibadah ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17, ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26 yang merupakan bagian dari perikop ketika Tuhan Yesus berdoa untuk para muridnya ketika ia menjelang ditangkap dan berpisah dengan mereka. Yohanes 17 ayat 20 sampai 26, beginilah kesaksiannya. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku, dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka, sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal mereka. Saya ulangi, ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau. Tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengar,
dan melakukan sabdanya di dalam laku keseharian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu, bapak, saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, tema kita pada petang hari ini yaitu percaya penuh pada Kristus. Tentu kita kemudian bertanya, seperti apa sih orang yang hidupnya itu percaya penuh pada Kristus? Apakah yang orang itu hidupnya serba kecukupan bahkan kelimpahan? Apakah orang itu hidupnya sangat rajin menjalankan ritual-ritual agama misalnya? Atau apakah orang itu tidak pernah merasa kesusahan? Hidupnya selalu diberkati dan selalu nyaman, selalu enak-enak saja. Kenapa? Karena ia percaya penuh pada Kristus. Pertanyaannya, apakah demikian? Atau ada orang yang percaya penuh pada Kristus, tetapi toh akhirnya ia pernah gagal, ia pernah terpuruk, ia juga punya kesedihan, punya ketakutan, bahkan juga berbuat dosa dan kesalahan. Kalau kita lihat lebih dalam, pertanyaannya bisa diubah juga. Seperti apakah orang yang hidupnya tidak percaya penuh pada Kristus? Atau ya percaya, tapi percayanya cuma setengah-setengah, suam-suam kuku misalnya. Ya percaya, tapi tidak percaya-percaya amat. Percaya tapi juga kadang-kadang ragu-ragu. Nah, menjawab hal ini tentu kita tidak bisa menunjuk orang lain dan menilai mereka. Barangkali yang bisa kita lakukan adalah, apakah aku sudah percaya penuh pada Kristus? Atau percayaku, imanku itu jebule durung patiyo cetha gitu ya. Jebule durung patiyo apik. Ternyata belum terlalu kuat dan penuh pada Kristus. Menurut saya banyak orang yang barangkali iman percayanya tidak penuh kepada Kristus karena ada berbagai alasan. Namun, bagaimana supaya kita bisa percaya penuh pada Kristus? Kalau kita belajar dari bacaan kita pada petang hari ini, salah satu ukuran, salah satu arah yang harus kita tempuh adalah apakah kita memiliki hubungan yang erat dan bahkan memiliki kesatuan dengan Kristus. Rasanya itu yang menjadi ukuran. Kalau hidupku belum bisa bersatu dengan Kristus, bisa diartikan hidupku percayanya, imannya belum terlalu penuh. Tapi kalau dalam hidupku Kristus sungguh-sungguh manjing kalau kata orang Jawa, Kristus sungguh-sungguh hadir, berkarya, dan hidupku diterangi oleh Tuhan Yesus, itu berarti percayaku sudah bisa dibilang penuh kepada Kristus. Betapa pentingnya kesatuan. Itulah mengapa Yesus dalam doanya kepada Allah Bapa, ketika mendoakan para murid, isi doanya adalah bukan supaya mereka sehat-sehat senantiasa, bukan supaya para murid itu kaya raya misalnya, bukan supaya mereka semua sukses, bukan hal-hal yang biasa kita mintakan dalam doa. Melainkan doa Yesus adalah supaya mereka, para murid Yesus, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti Engkau, Allah Bapa, di dalam aku di dalam mereka. Supaya para murid itu menjadi satu, nyawiji. Dan seperti apakah yang dimaksud dengan nyawiji itu? Ukurannya adalah ketika ada kesatuan
seperti Yesus Kristus dengan Allah Bapa yang jadi satu. Dengan kata lain, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bisa belajar dari ungkapan Jawa, manunggaling kawula lan Gusti. Manunggaling kawula Gusti, Bapak Ibu yang Jawa, apalagi yang sepuh pasti pirsa sesanti demikian. Antara kawula, antara hamba, antara umat, antara manusia dengan Gusti itu tidak lagi berjarak jauh, tetapi dekat dan bahkan manunggal atau menyatu. Nah, itulah gambaran orang yang hidupnya sungguh-sungguh percaya penuh pada Kristus, ada kesatuan semacam itu. Saya dibantu oleh seorang teolog yang bernama Johannes Salib, John of the Cross. Dia mengatakan bahwa kalau orang itu ingin mencapai kesatuan dengan Tuhan, manunggal ing antawisipun kawula lan Gusti kalau wau, maka ia harus melewati 2 tahap. Sampai tahap yang ketiga, puncaknya adalah tahap kesatuan manunggal tadi itu. Tahap yang pertama adalah yang disebut dengan purifikasi. Purifikasi berarti pemurnian atau penyucian. Ibaratnya kalau kita punya batu permata yang indah, tapi batu permata itu burem gitu ya, kusem karena kotoran. Nah, itu perlu dibersihkan dulu, diresiki langkung rumiyin, supaya ia menjadi murni, menjadi suci. Hidup manusia itu ibarat sebenarnya berharga, ibaratnya mutiara tadi itu ya. Hidup kita berharga di hadapan Allah. Tapi karena kita berdosa, karena kita melakukan berbagai macam hal yang melanggar firman Tuhan, itu ibarat kita itu sedang kotor, burem, kusem. Maka hidup manusia perlu dimurnikan, perlu disucikan, perlu diresiki. Itu yang disebut dengan purifikasi. Ada banyak keinginan-keinginan daging, ada banyak nafsu-nafsu yang manusia miliki. Itu semua adalah sesuatu yang membuat manusia kotor tadi. Maka menurut Yohanes Salib, langkah pertama adalah diresiki dhisik. Dengan cara apa? Dengan cara bertobat. Nah, itu langkah yang pertama. Maka kalau Bapak, Ibu, Saudara, kita semua termasuk saya, pengen merasakan kesatuan dengan Gusti Yesus, langkah pertama adalah resik batin. Kalau ada pikiranku yang jahat, kalau ada hatiku yang dendam, kalau ada kepahitan, rasa marah, dendam, hawa nafsu, bla bla bla, nah itu harus dikurangi, dibersihkan. Mungkin kita tidak mungkin bisa bersih sekali, tetapi paling tidak noda-noda itu kemudian bersih. Nah, kalau pada hari ini nanti akan dilayankan sakramen baptis untuk anak kita, Neander Givariel, putra dari Mas Geri dan Mbak Vera, para teolog, spiritualis, termasuk Yohanes Salib, mengatakan bahwa purifikasi murni tadi itu, kita tidak perlu selalu belajar dari orang-orang yang sangat hebat, yang tingkatannya sangat tinggi gitu ya. Kalau orang Islam itu punya istilah sufi gitu ya. Justru kita bisa belajar dari anak-anak, dari anak kecil. Anak kecil itu batinnya lebih murni, lebih suci daripada orang yang sudah dewasa. Kalau orang sudah dewasa, biasanya kemudian sudah ada stigma-stigma, ada label-label, ada persepsi-persepsi yang mengotori batin dan pikiran kita, sehingga tidak murni lagi. Kalau kita beribadah misalnya, berapa di antara kita yang murni? Aku harap mangkat nang gereja, motivasiku murni, aku pengen ngibadah, pengen nyembah Gusti Allah. Coba kita renungkan berapa di antara kita yang sungguh-sungguh motifnya murni, tidak ada motif-motif yang lain.
Aku akan memberikan pertolongan kepada orang yang menderita. Berapa di antara kita yang motivasinya sungguh-sungguh murni, ikhlas ingin membantu, tidak ada motif-motif yang lain. Kadang-kadang, entah kita beribadah, entah kita bekerja, entah kita menolong orang lain, entah apapun, ada motif-motif tertentu yang terselubung. Wah, aku pengen ketok suci, pengen dianggap mursyid, aku pengen begini, pengen begitu. Tidak salah, sekali lagi, tapi itu perlu dikritisi. Tapi kalau anak kecil, kita lihat dalam berbagai macam hal, dia itu sangat tulus, sangat murni, sangat suci. Anak-anak justru bisa menjadi guru kita terkait dengan ketulusan, kesucian dalam membangun relasi dengan Tuhan Allah. Maka, bagi orang tua yang membaptiskan anak, atau bagi kita semua sebagai para orang tua, termasuk saya yang sudah menjadi orang tua, kita bukan hanya berperan sebagai guru, sing ngajari, sing nuturi anak atau cucu kita, tapi sebenarnya kita juga bisa belajar dari anak-anak kita. Betapa mereka masih suci, masih tulus, dan masih murni. Purifikasi, itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, setelah kita memurnikan batin, ibaratnya tadi batu permata yang sudah diresiki menjadi kinclong, menjadi kempling kalau saya pinjam istilahnya Pak Dwidono gitu ya, kempling, meling-meling. Tahap yang kedua adalah iluminasi. Iluminasi itu kurang lebih berarti diterangi, disinari oleh cahaya, lalu kemudian menjadi menyala, dinyalakan, diterangi, iluminasi. Kalau tadi batu permata sudah bersih, tapi kita taruh di dalam laci atau di tempat yang tidak ada cahaya sama sekali, peteng dedet, tentu batu itu tidak akan nampak indah. Tapi kalau ke arah batu permata tadi itu diberi sinar, maka dia akan memantulkan sinar dan akan memancarkan keindahannya. Nah, itu yang disebut dengan iluminasi. Terang apakah yang akan menyinari batin kita setelah dibersihkan tadi? Tak lain dan tak bukan adalah terang Kristus, kemuliaan Kristus, seperti yang diungkapkan dalam bacaan kita pada hari ini. Aku telah memberikan kemuliaanku kepada mereka, kata Yesus. Yesus telah memberikan kemuliaan kepada para murid. Maka, hidup kita yang tadinya kusem sudah cukup bersih, lalu terang Kristus akan menyinari, dan kemudian akhirnya kita akan memancarkan sinar kemuliaan itu dalam ucapan, dalam tingkah laku, dalam tindakan yang sangat jujur, yang tulus dan juga murni. Jikalau terang itu kemudian sudah kita terima, kita baru kemudian bisa sampai pada tahap yang ketiga, yaitu unifikasi atau kesatuan atau persatuan. Itulah saya pikir yang bisa menolong kita untuk merefleksikan apakah kita percaya penuh kepada Kristus ketika kita mau diterangi oleh cahaya Kristus, teladannya, ajarannya, dan seluruh karya hidupnya. Semakin kita menerima cahaya Kristus itu, kita akan semakin memancarkan Kristus dalam kehidupan kita setiap hari. Dan itu tidak hanya orang yang dewasa, yang paham dan mengerti, tetapi juga bahkan anak-anak seringkali lebih memancarkan keceriaan dalam kehidupan kita setiap hari. Maka, tema kita pada petang hari ini, percaya penuh pada Kristus. Memang bukan perkara yang mudah. Bahkan seringkali kepercayaan kita, iman kita, dikotori oleh motif-motif yang lain. Aku nyembah Gusti Allah, nyembah Gusti Yesus, ben entuk berkah sing akeh. Nah, itu kan ada motif sebenarnya. Kelihatannya rohani dan kelihatannya sangat alkitabiah, tetapi kalau kita cermati, ada motif-motif yang kita tidak murni menyembah dan mencintai Allah, tapi supaya aku mendapatkan sesuatu. Aku ngibadah, aku nyembah Gusti Allah, ben ora kena cilaka, gitu. Supaya enggak mendapatkan kecelakaan, supaya aku hidupnya nyaman-nyaman terus. Diam-diam ada motif yang tersembunyi sebenarnya. Nah, kalau kita percaya penuh pada Kristus, tandanya semakin kecil motif-motif lain yang kita lakukan dalam hidup ini.
Dengan begitu, kita menjadi orang yang ketika berkarya, ketika melayani, ketika bekerja, beraktivitas, itu seperti batu permata yang memancarkan sinar yang indah tadi. Kita memancarkan kasih Kristus dimanapun kita berada. Itulah tandanya orang-orang yang percaya penuh pada Kristus. Jemaat terkasih, mari kita belajar untuk bisa manunggal dengan Gusti Allah. Caranya adalah kita mengasah batin kita agar semakin murni, agar semakin tulus. Dan kita senantiasa mendekat pada Kristus, karena ialah sumber cahaya yang menerangi hidup kita. Jikalau dua langkah itu telah kita tempuh, kita akan bisa memiliki kesatuan dengan Allah. Dan itulah hidup yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan. Jikalau kita telah manunggal nyawiji dengan Gusti Allah, maka kehidupan kita akan kita jalani dengan penuh syukur dan damai sejahtera. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat untuk kita sekalian. Amin. Mari kita mengambil saat hening setelah firman Tuhan kita terima. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bersyukur atas firman yang boleh menyapa kami pada petang hari ini. Kami Engkau bimbing, Engkau panggil untuk percaya penuh pada Kristus. Di saat kehidupan kami, sungguh-sungguh kami arahkan kepada sinar kemuliaan Kristus. Jika selama ini hidup kami dikotori oleh berbagai macam hal, baik itu dosa, kesalahan, baik itu hawa nafsu, baik itu motif-motif pamrih dalam hati kami, maka ajarilah kami untuk membersihkan semua itu, agar terang-Mu boleh kami terima dan kami pancarkan kepada dunia ini. Dengan begitu iman kami akan semakin ditumbuhkan, menjadi semakin dewasa dan bertanggung jawab di dalam Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dimohon untuk berdiri. Bersama umat Allah di sepanjang zaman dan segala tempat, marilah kita kembali meneguhkan iman kita dengan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli bersama-sama yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara, mari memasuki doa syafaat. Saya hantar. Hanya kepadamu ya Tuhan, pujian dan syukur kami tujukan, karena kami menghayati betapa banyak dan besarnya berkat yang telah tercurah. Persekutuan kami pada petang hari ini juga merupakan bentuk dari berkat yang sepantasnya kami syukuri, di mana kami boleh memelihara persekutuan kami dan juga menumbuhkan iman kami melalui ibadah ini. Namun ya Allah, selain rasa syukur, dalam hati kami juga ada keinginan untuk memohon pertolongan dan berkat dari-Mu, bukan hanya untuk kepentingan kami sendiri, melainkan juga untuk kepentingan dan pergumulan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kami yang lain. Kami teringat mereka yang sedang bergumul karena sakit, dimanapun mereka dirawat, apapun keadaan sakit yang sedang dialami.
Engkaulah sumber berkat, Engkaulah sumber pertolongan, dan Engkaulah sumber pemulihan. Kami juga teringat ya Allah, anggota keluarga yang merawat dengan tekun, dengan penuh cinta kasih, mereka yang sakit itu, kiranya Engkau juga menganugerahkan kepada mereka kesabaran dan kekuatan. Termasuk kami mendoakan orang tua kami yang sudah lansia, yang sudah memiliki berbagai macam keterbatasan fisik. Kiranya iman percaya mereka senantiasa Tuhan teguhkan. Ya Allah, kami teringat kehidupan kami di tengah keluarga. Di saat kami bekerja keras, membangun keluarga yang harmonis, yang utuh, yang memancarkan kasih-Mu. Tentu bukan hal yang mudah, namun kami yakin bahwa Allah menolong kami semua sebagai keluarga untuk bisa membangun cinta kasih seperti yang Tuhan teladankan dan Tuhan ajarkan. Dengan begitu ya Allah, kami ingin menjadi keluarga yang percaya penuh pada Kristus, agar kami saling mengasihi dan saling melayani secara tulus dan murni. Kami sebagai para orang tua, berikanlah kebijaksanaan untuk mendidik anak maupun cucu kami, agar kami menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Kami juga menyerahkan anak kami, cucu kami, dimanapun mereka berada, dalam berbagai aktivitas dan pergumulan. Engkaulah gembala yang baik dan setia, Engkaulah yang akan terus mengiring langkah kehidupan mereka. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas anugerah pekerjaan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami bekerja dengan bertanggung jawab, dengan jujur, dengan tekun, karena melaluinya Allah mencurahkan berkat. Dan kiranya kami terus bersandar kepada Allah di saat kami menghadapi berbagai macam pergumulan di tengah pekerjaan dan profesi kami, agar kami tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah. Kami juga teringat ya Allah, kehidupan kami di tengah masyarakat, dimanapun Engkau menempatkan kami. Mampukan kami menjadi umat-Mu yang boleh memancarkan sinar kemuliaan Kristus dimanapun kami berada. Meskipun bukan tugas yang mudah, namun kami yakin Allah yang akan mencurahkan Roh Kudus yang memampukan kehidupan kami satu demi satu. Kami juga teringat sesama kami, khususnya warga masyarakat di Kota Pekalongan yang terdampak banjir rob beberapa hari ini. Kami yakin bahwa Allah juga telah berkarya dan akan terus berkarya memulihkan keadaan mereka. Tuhan Allah juga memakai kami untuk mewujudkan kepedulian dengan memberikan pertolongan bagi mereka yang terdampak itu. Dan biarlah para penyintas boleh hidup dalam pengharapan karena Allah juga memakai orang-orang yang peduli bagi mereka. Pemimpin pemerintah negara kami, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, kami juga serahkan kepada Allah. Pakailah mereka untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa negara kami Indonesia. Ya Allah, akhirnya dalam setiap syukur, dalam setiap pergumulan, kami ingin pasrah dan berserah hanya kepada kasih-Mu. Ajarlah kami untuk terus bersandar dengan penuh pengharapan, karena kami menaikkan doa-doa kami ini di dalam perantaraan Putra-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagaimana telah diwartakan kepada jemaat dan tidak ada keberatan yang sah, dalam ibadah ini akan dilayankan sakramen baptis untuk anak kita Neander Kivariel, putra dari Bapak Ibu Geri Setia Danang. Sakramen baptis adalah alat pemeliharaan iman sekaligus tanda penyelamatan Allah. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosa oleh darah Kristus, pemurnian, purifikasi. Baptis juga menunjukkan pengampunan dosa, menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah, dan menunjukkan kelahiran baru. Anak-anak keluarga Kristen wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tuanya.
atas didikan orang tua, pada saat dewasa, anak-anak itu wajib menyatakan pengakuan percaya atau CD. Sebelum sakramen baptis dilayankan, mari kita bersama berdoa. Ya Allah, di hadapan-Mu ada kedua saudara kami, yaitu Bapak Geri Setiadanang serta Ibu Vera Febriana, yang akan menyerahkan anak terkasihnya Neander Gevariel ke dalam rengkuhan kasih Bapa melalui sakramen baptis. Biarlah Engkau memakai pelayanan sakramen baptis ini menjadi alat untuk memelihara iman anak kami khususnya. Dan kami sebagai keluarga besar GKJ Pekalongan boleh menjadi saksi, boleh menjadi ruang bertumbuh bagi anak kami ini untuk bisa menjadi anak Tuhan. Dan biarlah kami menjadi saksi akan kasih-Mu, kemurahan-Mu dengan penuh syukur. Berkatilah pelayanan baptis ini dari awal sampai akhir. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Geri Setiadanang, kami undang untuk berdiri. Silakan maju ke depan. Akan saya sampaikan 3 pertanyaan. Nanti kalau Bapak Ibu Geri Setiadanang memang sungguh-sungguh bersedia dan mengakui, jawablah dengan kalimat ya dengan sepenuh hati. Gitu nggih, nanti 3 pertanyaan. Agar jelas bahwa saudara percaya anak saudara juga dikaruniai keselamatan dan saudara bersedia mendidik anak tersebut agar ketika dewasa ia menyatakan percayanya, maka saudara berdua silakan menjawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apakah saudara meyakini bahwa anugerah keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus juga diberikan kepada anak saudara? Yang kedua, apakah saudara bersedia mendidik anak saudara agar imannya bertumbuh, sehingga ketika dewasa, ia menyatakan pengakuan percaya? Dan yang terakhir, ketiga, apakah saudara bersedia menerima penggembalaan berdasarkan Alkitab jika saudara melalaikan tugas dalam mendidik anak saudara? Atas 3 pertanyaan tersebut, bagaimana jawab Bapak Ibu Geri Setiadanang? Tenun, mereka telah menjawab ya dengan sepenuh hati. Dengan demikian, pelayanan baptis akan dilayankan. Jemaat kami undang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan menjadi saksi pelayanan baptis untuk anak kita, Neander Gevariel. Neander Gevariel, kamu saya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut berkat Tuhan dengan menyanyikan Tuhan Ambil Hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu. Pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Memujimu selamanya. Terimalah berkat dari Allah.
Tuhan Allah memanggil saudara dan anak saudara ke dalam hidup baru, memberkati saudara dan anak saudara untuk bertumbuh dalam iman hingga mencapai keselamatan sempurna. Amin. Mari kita bersama berdoa. Syukur padamu ya Allah, karena melalui sakramen baptis, anak kami terkasih Neander Gevariel telah direngkuh oleh kasih-Mu menjadi umat-Mu, menjadi warga GKJ Pekalongan. Kami serahkan sepenuhnya anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah ia terus bertumbuh melalui didikan orang tua, melalui didikan gereja, dan kami semua sebagai kerabat, sahabat, serta keluarga. Biarlah ia tumbuh menjadi anak Tuhan yang percaya penuh kepada Kristus, hingga kelak ia dewasa menyatakan pengakuan percaya secara pribadi dengan penuh tanggung jawab. Ya Allah, kami juga serahkan kedua orang tuanya, Bapak Geri Setiadanang, serta Ibu Vera Febriana. Biarlah Engkau memberikan kemampuan kepada mereka berdua, terus mengasihi, mengasuh, mendidik anak terkasihnya ini dengan bertanggung jawab. Akan mereka menjadi teladan tentang cinta kasih bagi anaknya terkasih ini. Di tengah berbagai macam pergumulan, suka duka sebagai orang tua, kami yakin bahwa tangan-Mu yang penuh kasih akan menolong dan menopang mereka. Ya Allah, mampukanlah kami semua sebagai keluarga besar GKJ Pekalongan, tempat di mana keluarga ini juga terus bertumbuh, agar kami juga mendoakan, memberikan dukungan dan pertolongan jika diperlukan. Dan kami boleh merengkuh keluarga ini dengan cinta kasih, dengan penerimaan, dan dengan dukungan. Kami yakin Allah memampukan kami semua. Dalam Yesus kami bersyukur dan memohon. Amin. Umat silakan duduk, Mas Geri, Mbak Vera silakan berdiri. Majelis GKJ Pekalongan akan menyerahkan surat tanda baptis kepada keluarga. Untuk Bapak Ibu Geri Setiadanang, terimalah surat tanda baptis untuk anak terkasih Neander Gevariel sebagai bukti bahwa anak saudara telah sah dibaptis menurut pertelaan Gereja Kristen Jawa Pekalongan. Selamat. Silakan menghadap ke jemaat. Bapak, Ibu, dan kasih, inilah anak kita yang telah menerima sakramen baptis, yaitu Neander Gevariel. Terimalah ia di dalam Tuhan sebagai warga gereja. Dukunglah anak ini agar dapat bertumbuh imannya, sehingga pada saatnya nanti menjadi warga gereja yang dewasa. Matur nuwun, Tuhan memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengaturkan persembahan kepada Tuhan, baik persembahan minggu, persembahan syukur, maupun persembahan baptis. Sebagai dasar persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Mazmur 96 ayat 8 dan 9. Sebagai dasar kita akan menghaturkan persembahan kepada Tuhan yang demikian bunyinya. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Persembahan untuk teknisnya, nanti untuk persembahan minggu, persembahan mingguan, dan juga persembahan syukur lainnya akan Bapak Ibu masukkan ke dalam kantong persembahan yang diedarkan oleh majelis. Kemudian untuk persembahan baptis, Bapak Ibu bisa memasukkan ke kotak persembahan yang sudah disiapkan.
Teknisnya, Bapak Ibu yang sudah memasukkan persembahan ke dalam kantong, dipersilakan untuk maju memasukkan persembahan baptis. Mari persembahan kita kumpulkan, kita barengi dengan memuji Tuhan dari PKJ 146 bait 1 dan 3. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah jemu. Dengan persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Persembahkan dirimu untuk Tuhan pakai, agar kerajaannya makin nyatalah. Damai dan sejahtera diberikan Tuhan, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bapak Ibu dimohon untuk berdiri. Mari kita persembahkan kepada Tuhan. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Allah. Di tengah-tengah ibadah kami pada saat ini, sungguh kami bersyukur atas berkat-berkat Tuhan yang boleh kami terima, kami nikmati, juga pemeliharaan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sungguh nyata berkat Tuhan boleh kami terima, dan pada saat ini, sebagian dari berkat Tuhan kami ambil dan kami serahkan kembali kepada Tuhan. Walau kecil dan sudah ternoda oleh dosa-dosa kami, ya Allah, kiranya Engkau berkenan untuk menerima, memberkati, dan menyucikannya, sehingga persembahan kami yang kecil ini boleh berarti besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Terkhusus kami menyerahkan saudara kami yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan beri kemampuan untuk mengelola dengan baik, dengan hati yang jujur, yang bersih, sehingga apa yang dilakukan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan dan boleh menyatakan kerajaan Tuhan semakin nyata di sekitar kami. Oh Tuhan, kiranya Tuhan mampukan juga kepada kami untuk tidak hanya mempersembahkan harta milik kami, tapi kami biarlah Tuhan didik untuk bisa mempersembahkan hidup dan kehidupan kami melalui kehidupan sehari-hari kami. Sebab sesungguhnya kami adalah surat
Tuhan yang boleh dibaca oleh semua orang. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kiranya Tuhan sempurnakan, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah salah kami seperti kami ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan dari yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita bersama-sama akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 246 bait yang ketiga. Ya Allah yang Maha Suci. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini, Kau menyala bagaikan api, memurnikan nurani kami, mengobarkan semangat kami, agar kami menjadi berani. Utuslah kami ke dunia ini dengan kuasa-Mu. Umat terkasih, pulanglah dalam damai sejahtera, teruslah berusaha memurnikan hati, agar cahaya kasih Kristus boleh kita pancarkan dalam kehidupan setiap hari. Terimalah berkat-Nya. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara kini dan selamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya.
Tuhan Allah beserta engkau. Tuhan Allah beserta